Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal cerita hantu lagi bersama Tante Alis. Dan abis ini Halo. sama Om Fauzi. Iya. Ayo udah gitu lah Tante Alis. Mulai jadi- ceritanya. Oh iya. Jadi gini guys ceritanya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2012. Waktu itu kejadiannya tuh waktu di tempat kerja lama di kantor. Nah pada saat lagi kerja tiba-tiba sekitar habis zuhur sholat itu badan saya meriang, menggigil, demam. Alhasil waktu itu karena rumah saya kan di Bogor, waktu itu saya kerjanya kan di Jakarta. Nah ya udah akhirnya saya telepon teman yang kebetulan memang tinggal di Jakarta. Terus saya bilang kalau saya badannya meriang. Dia bilang ya udah deh izin pulang aja kalau nggak kuat katanya. Akhirnya ya udah aku bilang sama atasan. Akhirnya bis zuhur itu langsung bergegas pulang ke Bogor. Nah akhirnya waktu itu kan nggak berani naik kereta karena posisinya lagi demam. Akhirnya naik motor. Perjalanan dari dari Jakarta ke Bogor itu kurang lebih 1,5 jam ngebut karena kan mendadak kan. Terus akhirnya pas nyampe rumah itu mau asar dan langsung ke dokter yang dekat rumah. Akhirnya pas dari dokter bilang kasih cuma kecapean aja deh kayaknya. Terus akhirnya cuma dikasih obat biasa lah karena kan gak ada gejala apa, cuma demam aja. Lupa waktu itu obatnya apa, cuman sih gak ada sakit keras ya enggak. Akhirnya makin malam pulang dari dokter itu malah makin panas, badannya meriang, panas banget sih badan meriang. Akhirnya orang tua juga kasih obat-obat tradisional juga gitu, kayak kalau badan Sundanya di apa sih, di ini apa sih, dipakai daun itu dipokok. Oh pokok. Ya pakai daun ada katanya. Ya udah gitu, kok bisa sih panasnya sampai tinggi banget gitu. Nah akhirnya pas mau maghrib badan masih menggigil. Terus makan dulu tuh katanya, udah makan bubur dulu habis itu minum obat. Nah udah akhirnya kita makan bubur dulu. Baru beres makan bubur minum obat. Setelah minum obat malah badannya langsung mendadak panas. Keluarga juga udah pada takut, akhirnya pada ngumpul semua kan. Nah teman saya pun pada saat itu belum pulang karena dia khawatir kan badannya panas. Akhirnya kata orang tua, ya gimana ya kalau kita panggil ustadz aja di Jampe, takutnya katanya ini apa namanya kesibat katanya gitu kan, karena badannya ini panasnya udah turun kata dia gitu. Akhirnya keluarga manggil ustadz. Nah kak ustadznya datang ke rumah, akhirnya dikasih air doa, terus dibaluri pakai daun apa sih waktu itu, apa kayak pakai daun apa yang lupa, pokoknya ada jam bukan daun kelor. Jadi akhirnya dipokok kepala saya tuh pakai daun kelor biar panasnya reda katanya gitu. Akhirnya pas sudah dikasih air minum gitu, lama ya, akhirnya saya juga tiduran. Akhirnya dari situ saya tidur, bangun jam 9-an, terus keluarga masih ada. Kan kaget dong, kata saya kok ini banyak banget orang yang di rumah gitu kan. Akhirnya keluarga bilang tadi katanya aku panik tinggi banget gitu. Sampai keluarga juga pada panik katanya gitu. Kenapa gitu. Akhirnya pas orang tua bilang kayak gitu, terus sholat kan. Akhirnya saya sadar tuh, waktu itu saya udah agak enakan badan, sholat dulu. Habis sholat makan lagi, akhirnya badan udah agak mereda tuh, Nah tiba-tiba teman saya itu yang dari Jakarta mau pamit pulang, tapi sama keluarga ditahan karena kan posisinya itu hujan katanya, jangan pulang dulu hujan katanya gitu kan. Oh gimana tuh hujan gede gitu kan. Terus kayak gitu akhirnya saya juga bilang ya udah saya daripada nanti di jalan apa mendingan nginep aja gitu kan. Kebetulan kan kakak juga ada gitu, ada kamar juga kan. Akhirnya si temen dari Jakarta itu menginap di rumah keluarga saya tuh. Akhirnya dia nginep tapi ngebegadangin saya. Akhirnya pas di rumah itu dia ngomong, kenapa sih kok bisa kayak gini, emang tadinya dari mana? Aku inget banget pada waktu itu kan aku hari Selasa ya, mulai kerja kantor hari Selasa, ternyata hari Minggu itu habis dari salah satu curug yang ada di Bogor. Saya nggak bisa sebutin curug mana, yang pasti waktu itu saya ke curug situ. Saya sempat mau berenang cuman nggak jadi gitu kan. Akhirnya saya malah keliling-keliling kebunnya gitu sama teman-teman. Saya ingat banget, oh bisa dari curug, tapi itu singkatnya kan cuma 2 hari ya, dari hari Minggu ke hari Selasa. Nah udah gitu
Akhirnya kata saya jadi pas lihat tuh pokoknya dari curug deh kayaknya kenapa saya jadi panas tinggi gitu. Akhirnya kata kan teman saya juga akhirnya berpikir oh iya jangan-jangan hari Minggu gara-gara habis dari curug itu gitu kan. Iya sih cuman kan nggak ngapa-ngapain juga gitu di sana kan nggak berenang juga gitu cuma kalau ada satu kebun lah ada di curug gitu ya. Udah akhirnya saya juga tidur di ruang tamu ngampar sendirian. Terus di ruang tengah ada kakak saya, ada umi saya gitu kan. Pas tiba teman saya tuh kaget karena katanya saya panas lagi badannya gitu kan. Pas saya panas lagi, terus saya juga sadar oh iya badan saya panas gitu kan. Terus akhirnya umi saya dibangunin, saya berkumpul lagi tuh keluarga katanya iya badannya Alif makin panas gitu kan, panas lagi gitu. Udah akhirnya obat air minum dari ustadznya itu masih ada, akhirnya diminumin lagi. Terus sambil kolnya juga sambil doa gitu, kenapa sih ini, terus saya juga suruh zikir gitu kan, kenapa sih. Nah tiba-tiba habis dari itu saya ketiduran. Nah udah ketiduran semua keluarga pada tidur, saya bangun sendiri. Tiba-tiba saya ketakutan, takut banget ya Allah, ketakutan itu takut yang sangat-sangat banget. Dilihat jam itu jam setengah 12, pas udah jam setengah 12 saya ngerasa sendiri saya mau ngomong nggak bisa gitu. Tiba di pintu depan rumah ada yang ngetok, tok 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 gitu kan. Saya kaget dong, saya diem tuh. Kebetulan teman saya yang dari Jakarta juga kebangun karena dia juga tidurnya di lantai dong sama kakak saya. Tok tok tok, saya mau bilang gitu ada tamu gitu kan. Ternyata teman saya yang dari Jakarta juga ngedenger. Bu, kata dia gitu kan. Tok tok tok. Bu, kata dia gitu kan. 2 kali dia bilang bu-buan terus. Tapi dari situ saya makin ketakutan, itu siapa gitu kan. Akhirnya pas dibuka pintunya keluar, teman saya langsung buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Kan ketakutan saya bener dong, itu ternyata nggak ada siapa. Udah akhirnya saya jadi nggak bisa tidur, gelisah baca-baca doa lagi. Kenapa ya ini gitu kan, kok saya takut banget gitu, itu siapa gitu. Udah nggak apa-apa kata temen itu, ini kali kata gitu kan orang jahil iseng. Tapi masa iya malam-malam iseng ya kan. Udah akhirnya saya nggak bisa tidur, udah nggak bisa tidur, saya bangunin kakak saya semua tuh pada bangun. Saya ketakutan banget, udah itu malam ketakutan yang sangat menyeramkan banget. Nah akhirnya kata umi saya udah bisa doa tidur kata dia. Ya udah akhirnya tidur lagi dong di samping umi. Di sebelah kanan saya ada kakak saya, terus teman saya juga ngebegadangin sholat gitu. Udah pas saya lagi asik tidur tiba-tiba pintu diketok lagi. Tok tok tok, itu jelas banget 2 kali tok tok tok. Terus akhirnya kata umi aku udah biarin aja katanya gitu, biarin nggak usah dihiraukan, abaikan aja gitu kan kata umi saya. Karena ya kan ngetoknya itu jelas banget tok tok gitu kan. Udah kata umi saya udah biarin aja, yang penting nggak ganggu, kata uminya biarin aja gitu kan. Biasanya lamun misalkan anak kurang nggak ganggu, kata umi aku maafin gitu kan. Anak saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Umi ngomong sendiri sih pada saat itu, banyak saksinya juga. Terus akhirnya pas umi udah ngomong kayak gitu, umi ngaji sholat, kakak saya juga ada diem, teman saya juga bengong itu apa gitu yang ketok-ketok terus. Tapi pas dilihat tadi nggak ada orang. Udah dari situ kita diem ngobrol gitu sambil akhirnya aku juga minum coba untuk tenang gitu. Udah jam ternyata jam 3, akhirnya sampai pagi nggak bisa tidur dong. Akhirnya dari besok harinya ya sembuh sendiri, kayaknya sih langsung sembuh sendiri. Biasa minum obat tidur, besok malamnya udah nggak ada apa-apa. Cuman kalau kata Pak Ustadznya mungkin kesibat kata dia gitu, tapi kan nggak kerasa. Hah? Nah kalau aku ngomong gitu sih karena aku sendiri kan ngomong udah biarin aja kata Om kayak gitu kan. Kalau misalkan anak saya pakai bahasa Sunda sih, kalau misalkan anak saya udah gue maafin gitu kan. Anak saya emang nggak tahu apa-apa gitu, jangan gitu tampilnya pakai mau tenang gitu, kayak ngomongnya juga terbata-bata kayak sedih gitu kan, tiba-tiba panas ini gitu. Itu yang paling menyeramkan. Dan pada saat itu teman saya nggak percaya hantu ya. Nah pas dia bilang sih emang ada ya hantu gitu, dari situ kejadian itu dia percaya bahwa emang di Garut itu ada. Makanya kan dari situ udah gak pernah berani yang namanya ke curug-curug lagi, curug manapun udah gak berani, karena percaya banget kalau di curug itu pasti ada curug. Jadi mungkin gak tahu ada omongan pemberlawasan apa ya, jadi hati-hati aja. Jadi pokoknya kita kalau di sana jangan sopras,
kan harus permisi dulu, nggak boleh ngomong sembarangan. Takutnya mungkin pada saat saya lagi disuruh entah ada omongan apa yang bikin gak enak terdengarnya, karena pada saat itu emang posisinya kan gimana gitu ya, masih muda gitu ngomongnya ya kan, apa kayak gitu ya. Tante Alis pasti kan ada ini cerita yang lebih seru, cuma tante nggak ceritain. Enggak, itu sih yang paling berkesan selama hidup, kayak diketok orang nggak jelas, dan itu real banget, kayak bukan tiktok, itu tuh kayak tok tuh kenceng banget, tok sampai 2 kali, serem banget. 2 kali, maksudnya 2 kali waktu gitu. Pada saat temen aku bilang kayak gitu udah beres. Ya udah, itu sangat serem sih. Aku juga sebenarnya nggak pernah diketok-ketok orang, cuman yang masalahnya pertanyaannya itu takutnya tuh kayak gimana kan Alis? Takutan gimana sih, kayak ih takut gimana sih ya, paranoid gitu lah aja bu, namanya dulu lagi sakit ya kan, jadi halusinasi juga. Tapi ya, kalau halusinasi Alis doang, tapi ini semua pendengar kan, diketuk pintunya. Kalau misalkan Alis doang itu cuma halu Alis, tapi kan ini Umi semua pada denger, ada yang ketuk pintu, itu aja sih yang aneh. Siapa gitu malam-malam ketuk pintu. Terus ada suara krok yang pertama, yang ketukan yang pertama itu suara cewek, emang ngambang ya suara manggil bunya. Kan kalau kita manggil bu, itu nggak kayak bu gitu, kayak dari dalam banget suaranya bu gitu. Kebetulan memang di belakang rumah ada yang habis meninggal gitu. Jadi saja video hari ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Nah, abis ini kita lanjut ke Om Fauzi. Oh ya, sampai di Go!